Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ayub pasal yang ke-40 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Ayub pasal yang ke-40 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukisan tentangku Daniel. Perhatikanlah ku Daniel, yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuhan teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelagah dan paya. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya. Pohon-pohon gandarusa mengelilinginya. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Ia tetap tenang biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan? Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Ayub pasal yang ke-40 ayat yang ke-10 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Perhatikanlah Behemoth, si binatang raksasa. Seperti engkau, dia pun ciptaanku juga. Judul renungan kali ini lebih besar dari persoalan kita. Ditulis oleh Jennifer Benson Shield. Sahabat ODB, seperti apa bayangan Anda tentang dinosaurus yang hidup pada masa lampau? Gigi besar-besar, kulit bersisik, buntut panjang. Seniman Karen Carr menggambarkan ulang makhluk-makhluk yang sudah punah itu dalam lukisan-lukisan dinding berukuran besar. Salah satu lukisan Carr memiliki tinggi sekitar 6 meter dan panjang 18 meter. Karena ukurannya yang luar biasa, dibutuhkan sekelompok tenaga ahli untuk memasang bagian demi bagian di dalam Museum Sejarah Alam Sam Noble di Oklahoma, Amerika Serikat. Berdiri di hadapan lukisan dinding hewan raksasa itu tentu membuat seorang merasa sangat kecil dan merasakan sensasi yang sama ketika membaca gambaran Allah tentang hewan raksasa yang disebut Behemoth. Makhluk ini makan rumput seperti lembu dan memiliki ekor seukuran pohon aras. Tulang-tulangnya kuat seperti tembaga. Hewan tersebut berumput di bukit-bukit sambil sesekali beristirahat di kawasan rawa-rawa. Ketika air sungai meluap melanda, Behemoth tidak gentar dan tetap tenang. Tidak ada yang dapat menjinakkan makhluk menakjubkan ini kecuali penciptanya. Allah mengingatkan Ayub tentang kebenaran ini pada saat hidup Ayub sedang dirundung berbagai masalah. Pandangan Ayub telah dikaburkan oleh perasaan duka cita, kebingungan, dan keputusasaan sehingga ia sendiri mulai mempertanyakan Allah. Namun respons Allah menolong Ayub untuk melihat dari sudut pandang yang benar. Allah jauh lebih besar daripada segala persoalannya dan berkuasa mengatasi pergumulan yang tidak sanggup diselesaikan oleh Ayub sendiri. Pada akhirnya Ayub mengakui, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu." Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Sahabat ODB, manakah yang lebih besar? Persoalan Anda yang paling sulit atau Allah yang menciptakan segala sesuatu? Bagaimana pandangan Anda tentang Allah mempengaruhi cara Anda menangani berbagai permasalahan yang dihadapi? Allah yang terkasih, aku percaya Engkau sanggup menolongku mengatasi berbagai masalah yang kuhadapi hari ini. Tolonglah aku untuk menerima kuasa dan kebaikan-Mu dengan tangan terbuka saat aku merasa kewalahan
menghadapi segala kesulitan hidup ini. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosperity